Kami ke informasi berikutnya. Usai melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Golkar, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyebut hingga saat ini Partai Nasdem dan Partai Golkar tetap berkomitmen untuk mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo. Pertemuan kali ini mempertegas sikap kedua partai. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Tentu yang amat saya hormatin Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar beserta seluruh jajaran pimpinan, sahabat saya Mas Agung, sebagai Ketua dan Pakar Mas Agus, Pak Sekjen, dan seluruh kawan-kawan lama, khusus lagi Bu Erlangga sebagai Ketua Umum, juga saya anggap sebagai adik. Kami semuanya dari DPP Partai Nasdem tentu berterima kasih atas sambutan yang penuh kehangatan sebagai kunjungan balasan dari kami untuk membicarakan kondisional yang menyangkut dua aktivitas kepartian yang kami miliki masing-masing, baik bagi kepentingan nasional khususnya maupun lebih khusus lagi bagi kepentingan Golkar dan Nasdem. Hal inilah yang tadi telah diutarakan oleh Saudara Ketua Umum Bung Erlangga Hartarto. Tiga hal tersebut adalah merupakan satu hal yang amat sangat merupakan kesepakatan dari hasil pertemuan kami siang hari ini, yang kami rasa bukan karena situasional semata-mata, tapi karena ada kesadaran penuh. Itulah merupakan butir-butir pemikiran yang paling baik untuk kami bisa sharing dengan saudara kawan-kawan semuanya pada siang hari ini. Hal-hal lain barangkali adalah apa yang dikatakan oleh Langkah tadi. Keberadaan Partai Nasdem sampai saat ini adalah masih bahagian yang tidak terlepaskan dari maju mundurnya jalannya administratif pemerintahan di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Maruf. Nasdem amat berkepentingan dari seluruh apa yang telah dilakukan, dan menurut apa yang kami rasakan, bukan hanya keberhasilan bagi kedua partai ini, tapi keberhasilan bagi rakyat Indonesia. Pemerintahan ini adalah pemerintahan yang wajib hukumnya bagi kami untuk menuntaskan roda administratif pemerintahannya secara baik dan sukses sampai akhir masa jabatan. Jadi ini kembali lagi adalah penegasan yang saudara dengar untuk lebih mempertegas sikap kedua partai ini. Hal-hal lain tidak ada yang kami ingin utarakan kepada saudara, tapi tentu kewajiban kami untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan jika itu masih diperlukan oleh kawan-kawan semuanya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak keringatan dikit ya. Baiklah, kenapa harus mengunjungi Golkar? Prioritas bagi Nasdem. Ada satu romantisme, ada satu perjalanan, sejarah perjalanan kehidupan saya pribadi dalam usia yang saya capai sampai saat ini, jenjang karir politik saya yang saya capai hari ini. Saya harus jujur menyatakan kepada saudara semuanya, 16 tahun usia saya sudah berada di barisan Golkar. Tambah 43 tahun cukup lama itu, lebih setengah abad rasanya. Jadi di Golkar sendiri ada 43 tahun, baru kemudian ada Nasdem kan. Jadi terlepas apapun juga kekurangan satu sama lain, tapi modal kebersamaan, catatan sejarah, saling pemahaman. Nggak salah dibilang alumni Golkar, ya memang benar adanya. Jadi prioritas. Kenapa yang nggak perlu yang lain? Ya, yang lain kita memang baru mencoba. Ya, baru mencoba. Apakah perlu akan mungkin bergabung dengan KIP?
Ya sama-sama mungkin juga bergabung sama Nasdem kan. Jadi probability kemungkinan itu masih terbuka. Baik, terima kasih. Ya, dalam suasana menjelang pemilu memang multi tafsir bisa terjadi di mana saja, kapan saja, oleh siapa saja. Tapi yang jelas bahwasanya pertemuan dengan Bapak Presiden Jokowi itu ada dalam waktunya relatif seperti biasanya. Cukup panjang kalau menurut saya waktu seorang Bapak Presiden ya. Lebih dari 1 jam 20 menit. Saya tidak melihat ada perubahan. Suasana penerimaan baik dalam apa saja yang saya pahamin dalam memaham komunikasi ya yang biasanya terjadi. Jadi ini yang pertama. Ada perintah Pak Jokowi nggak supaya ketemu dengan Golkar? Secara lisan nggak ada. Saya nggak tahu suasana batin beliau. Tapi yang saya tahu bahwasannya semuanya kami, baik Presiden Jokowi, saya, Mas Erlangga, dan semua harusnya partai-partai koalisi pemerintah memprioritaskan suasana yang kondusif. Ya agak sejuk kita begitu. Bagaimana kita memprioritaskan kepentingan publik yang merindukan pemerintahan yang kuat, tapi tetap menjaga empati nurani publik yang terjaga untuk sesuatu keadaan yang seperti ini. Nah saya pikir itu yang mau kita capai dan itu saya yakin ada, masih tetap kuat di diri seorang Presiden Jokowi. Jadi arti kita bagi Nasdem memberikan statement, memberikan dukungan atas kepemimpinan beliau ini bukan hanya sebagai retorika dan kepentingan sesaat. Ya, memang ada keikhlasan. Lain halnya kalau memang ada kebijakan dari beliau. Nah itu nggak ada masalah bagi saya. Jadi artinya apapun kebijakan yang terbaik. Masalah reshuffle sederhana untuk saya ulangin. Sepenuhnya hak prerogatif Presiden. Jadi kalau ada yang menyatakan reshuffle lah, inilah, ya kita memang harus bisa pahami. Ini proses dalam pematangan dan kematangan berpolitik di negeri. Ya, itu bagi kita semuanya. Dan pemirsa demikianlah breaking news Metro TV kali ini. Namun pastikan Anda tetap bersama kami karena Newsline akan hadir sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.